Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana pengolahan data dengan model mediasi menggunakan Smart PLS versi 4 ya. Karena di video sebelumnya banyak sekali komentar untuk dibuatkan video yang ada mediasinya. Jadi model yang ada mediasinya. Nah, teman-teman yang perlu disiapkan yaitu Smart PLS versi 4 ya, versi terbaru. Caranya mudah, teman-teman bisa masuk ke Google, kemudian search aja download Smart PLS versi terbaru atau versi 4. Nanti akan muncul di websitenya, teman-teman bisa download. Nah, ada versi yang free dan juga ada versi yang berbayar ya. Kalau versi yang free itu maksimal di 100 responden atau 100 data. Kalau yang lebih dari 100 data, teman-teman bisa membeli yang premium ya, atau di Shopee itu banyak banget ya, sekitar 50 ribuan, teman-teman bisa cek sendiri. Nah, selain aplikasi Smart PLS, teman-teman siapkan juga Excel ya, kemudian Word ya, kemudian ChatGPT ya. Salah satu yang saya pakai di AI-nya. Teman-teman bisa menggunakan AI yang lain, kalau bisa versi yang premium. Itu murah ya, ada yang 20 ribu, ada yang 30 ribu. Dan itu digunakan untuk menginterpretasi. Akan memudahkan teman-teman dan menjadi asisten selama proses olah data atau pembahasan nantinya. Oke, tidak perlu lama-lama, kita langsung mulai saja. Teman-teman semuanya, ini sudah saya buatkan kertas kerjanya ya, menggunakan judul pengaruh kepemimpinan transformasional dan komitmen terhadap kinerja di mediasi motivasi kerja. Sebenarnya itu tidak jauh berbeda dengan yang direct effect ya, yang efek langsung tanpa mediasi. Bedanya yang menggunakan mediasi itu nanti ada analisis indirect effect-nya. Saya sarankan seperti ini ya. Jadi mediasinya dibuatkan hipotesis. Ya, hipotesis H1 KT terhadap K, 2 komitmen terhadap kinerja, ya dan seterusnya. Kemudian aspek mediasinya ini saya tandai garis warna biru ya, H6 sama H7. Untuk mengetahui efek mediasi, komitmen berpengaruh terhadap kinerja di mediasi motivasi kerja, dan kepemimpinan transformasional terhadap kinerja dimediasi oleh motivasi kerja. Ini sudah saya siapkan. Teman-teman bisa menggunakan ini di bab 4-nya, tinggal di parafrase, ditulis ulang, kemudian dimasukkan di bab 4-nya. Dan ini sudah lengkap ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama, bagian pertama ya teman-teman ya. Setelah analisis deskriptif di dalam bab 4, nah baru melakukan analisis inferensial. Jadi uji inferensial merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menarik kesimpulan dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa mengcopy ini. Analisis inferensial itu ya termasuk di outer model dan inner model. Jadi outer model itu, teman-teman, yang dimaksud adalah pengujian kualitas datanya, ya kayak convergent validity, discriminant validity, reliability, kemudian uji model fit, ya. Dan inner model itu adalah uji hipotesisnya ya, mulai dari uji pengaruh ya, part koefisiennya, kemudian uji R square sama F square, yang paling tidak itu. Oke, kita langsung mulai. Nah, cara melakukan tabulasi, ya, teman-teman harus membuat Excel seperti ini. Ini contohnya ya, variabel kinerja itu segini. Variabel kinerja, variabel kepemimpinan ya, saya warnai dulu. Kemudian ada variabel komitmen, eh, variabel komitmen, kemudian ada motivasi kerja. Ini yang kadang sering salah ya teman-teman semuanya, untuk yang belum pernah menggunakan Smart PLS. Nah,
Di sini, ini adalah variabel ya. Ini ada variabel. Dan ini adalah pernyataan-pernyataan yang ada di kuesioner. Jadi, semisal satu variabel ini variabel kinerja. Oh, ini pernyataannya itu ada 6. Ya, di sini ya. Disimbolkan dengan KN1 sampai KN6. Kepemimpinan transformasional, ini pernyataannya ada KT1 sampai KT6. Nah, teman-teman membuat seperti ini dulu. Nah, ya, isinya 4 4 4 5 4. Nah, ini tergantung skala Likert ya. Jadi jangan heran kok di tempat saya ada nilai 6, di teman saya ada nilai 7 dan 8. Itu tergantung skala Likert yang digunakan ya. Jadi kalau skala Likert ini yang saya gunakan adalah skala Likert dari 1 sampai 5. Sehingga nilai maksimal adalah 5 ya. Ada juga yang 6, ada yang juga 7 dan seterusnya. Itu boleh, boleh saja. Tergantung argumen teman-teman pilih 6 itu apa, 5 itu apa. Ya, harus disampaikan juga. Nah, kemudian setelah kita sudah membuat tabulasi data, ini namanya tabulasi ya, tabulasi data. Sebelum kita olah di Smart PLS, kita harus variabelnya ini kita hapus. Ya, kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Ya, sudah disimbolkan toh KN1, KT, ini kepemimpinan transformasional dan seterusnya. Nah, kemudian kita buka Smart PLS ya. Belum saya buka Smart PLS. Oke, sembari nunggu Smart PLS terbuka. Nah, kita akan save as. Jadi save as-nya kita pilih data, misalnya taruh sini ya. Kita save as. Ini saya kasih nama data indirect effect ya. Kemudian eh, type-nya adalah ini ya, CSV ya, koma delimited ini. Teman-teman klik. Kemudian di save. Oke, di save. Nah, kalau sudah di save, kita close dulu, nggak apa-apa. Kita buka di Smart PLS. Nah, di Smart PLS, ini saya buat new project. Nah, new project ya. Klik new project, pilih nama. Terserah nih teman-teman mau kasih nama apa. Misal saya kasih nama belajar uh, indirect effect atau efek mediasi. Efek mediasi. Dan kita create ya. Nah, teman-teman di sini muncul import data file dan create model. Yang pertama kali dilakukan adalah import data file. Kita klik ya. Kemudian kita cari file kita tadi. Nah, sudah saya kasih nama data indirect effect, kita open. Nah, setelah kita open seperti ini, teman-teman dicek nih di missingnya nih ada nggak missingnya nih. Kita cek, kita cek semua. Oke, missingnya 0 ya. Missing 0. Di sini tidak perlu dihiraukan, kita langsung saja import ya. Oke, akan muncul seperti ini. Kemudian kalau sudah seperti ini kita back. Kita back ya. Baru kita create model. Nah, di sini ya, create model. Nah, model type-nya kita pilih PLSM, kemudian kita tulis nih di sini nih. Misalnya nih, olah data, olah data indirect effect. Ini tergantung teman-teman mau kasih nama apa boleh. Kemudian save. Di dalam tutorial ini juga sudah saya simulasikan kalau nggak valid bagaimana, kalau nggak reliable bagaimana, kemudian hipotesisnya diterima bagaimana, tidak diterima bagaimana. Sudah saya simulasikan di sini. Jadi sangat komprehensif. Teman-teman ketika menghadapi case seperti itu bisa dengan mudah untuk untuk menjawabnya. Nah, tahap selanjutnya, setelah data kita masukkan ke Smart PLS, kemudian kita membuat model ya. Di sini ada KN KN1 sama KN6 ya. Kita tarik aja nih. Tarik ke sini. KN itu singkatan apa ya? KN tadi adalah kinerja. Ini kita tulis di sini kinerja. Nah, ini ya. Oke, kita tarik aja di sini.
Kemudian KT. KT kita blok, kemudian kita tarik. KT adalah kepemimpinan transformasional. Ini karena panjang saya singkat ya. Transformasional. Dah. Kemudian KOM. KOM kita tarik. KOM itu dari kata komitmen ya. Komitmen. Oke. Kemudian MK. Ini dari kata motivasi kerja. Oke. Nah, akan kita tata sesuai dengan model penelitian kita. Jadi kita kembali ke sini. Ya. Model penelitian kita seperti ini ya. Jadi kinerja sebelah kanan, kepemimpinan transformasi dan komitmen sebelah kiri, mediasinya adalah motivasi kerja. Nah, kita tata nih. Matanya kita tinggal klik saja ini ya. Klik atau mau kita perbesar apa eh, medianya juga bisa. Nah, biar gambarnya agak kecil dan bisa kita tata dengan mudah. Kita tata dulu nih. Komitmen ada di sini. Nah, ini ada di sini ya. Nah, teman-teman, di sini ada apa penataan indikatornya nih. Nah, misalnya indikator saya klik ini ya. Nah, posisi seperti ini. Ya, tata ini ditata sesuai dengan ya estetika ya. Estetika biar tampil bagus itu seperti apa. Nah, enaknya di Smart Palace 4 ini ada garis warna hijau ya, itu untuk menandakan senternya. Ini juga bisa dimasukkan atau gini juga bisa ya terlihat bagus. Jadi ini kita kecilin lagi dan ini taruh sini. Nah, ini kurang bagus nih. Nah, teman-teman, ini juga bisa nih ditarik-tarik nih. Nah, misal tak tarik taruh sini bisa. Nah, kemudian setelah itu kita tata seperti ini, kita konekkan ya. Klik ini, connect, kemudian klik di sini, ditarik ya, tahan, ditarik, diarahkan ke kinerja ini. Lepas di sini. Ini juga sama, tarik, ini juga sama ya, diklik, ditarik. Ini juga sama diklik ya, ditahan, kemudian ditarik dan dilepas di sini dan ini. Nah, kita harus tata nih biar ini benar-benar bagus dilihat ya. Lihat, kita kecil lagi nggak apa-apa. Kita select kalau mau men-select ini pindah-pindah, kita tinggal select saja. Baru nih. Nah, bisa begini, ya kan? Kita tata lagi biar tambah rapi. Ini juga. Ya. Oke, ini mungkin agak ke sini boleh ya. Kemudian ini tulisannya biar jelas digeser juga bisa. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan ke sini. Ini kan ada nih ya, sama ya. Teman-teman tinggal ngopi ya. Silakan ini di screenshot, kemudian ditulis ulang atau dimasukkan AI, minta untuk menjadikan gambar ini sebagai tulisan juga sangat bisa, sangat memungkinkan sekali. Ya, oke, sudah sampai tahap ini, teman-teman tinggal tulis ya gambar satu model laten variabel penelitian. Nah, cara simpennya gimana ini di sini? Teman-teman nyimpennya itu ndak usah di screenshot itu ndak. Tinggal klik kanan, export as image, ya, PNG, kemudian external file, teman-teman export. Nah, tinggal mau tulis apa nih, misal olah data, anu ya gambar satu, semisal kan muncul. Itu teman-teman tinggal masukin nih, misal saya cek tadi olah data. Nah ini ya, ini sudah ada nih. Tinggal teman-teman tarik ya, kemudian dimasukkan ke file ini. Ya, nah muncul kan? Ini ya teman-teman ya. Saya apa namanya? Back lagi. Nah, setelah itu teman-teman jelaskan juga terdapat dua tahapan dilakukan dengan menguji model yaitu outer dan inner model. Outer model berfokus pada bla 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 bla. Tahap awal untuk pengujian outer loadingnya itu teman-teman calculate ya, calculate kemudian PLS algorithm
Ya, PLS algorithm, kemudian di start calculation. Nah, udah ada ya. Kalau sudah sampai di sini, tinggal kita open report. Nah, teman-teman, saya juga sudah menyiapkan tahapan olah data menggunakan Smart PLF versi 4 ini. Nanti akan saya sematkan di video saya di bagian deskripsi. Nah, apa yang saya lakukan tadi sudah ada di sini. Jadi yang pertama, calculate PLSM algorithm, start calculation, open report. Kita langsung memulai untuk convergent validity. Ya, sudah datanya sudah ada nih di sini nih. Sudah ada. Nah, teman-teman di sini untuk melihat validity convergent atau convergent validity, ini ada dua alternatif. Yang pertama, melihat loading factor. Yang kedua, melihat average variance extracted. Nah, untuk melihat loading factor, ini sudah ada nih. Sudah saya kasih tutorialnya. Ini di outer loading ya. Nah, rule of thumb-nya lebih besar atau sama dengan 0,7 juga ada rujukannya, yang 0,6 ada, 0,5 ada. Kita lihat di outer loading ya, ini ya, outer loading. Outer loading kita cek di bagian kiri ini. Nah, ini ada outer loading nih. Ya, oke ya. Dan teman-teman, kalau sudah dapat outer loading ini, kita copy ya, kita copy. Nah, ini ada tanda merah, ada tanda hijau. Ini bagaimana? Nah, tanda merah itu artinya tidak memenuhi kriteria atau tidak valid ini yang warna merah, yang warna hijau memenuhi kriteria. Nah, ini tinggal teman-teman copy ya, teman-teman copy, kemudian dimasukkan di Excel ya untuk diolah. Ya, data yang didapatkan dari apa namanya Smart PLX itu masih berantakan ya. Berantakan artinya ini sebelah sini, ini sebelah sini, jadi nggak runtut ya. Silakan teman-teman ditata dulu. Nah, di sini sudah saya tata. Ya, sebelum menunjukkan nilai hasilnya ini, teman-teman membuat prolog seperti ini. Jadi outer model berfokus pada hubungan antara bla 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 bla, ya kan? Kemudian convergent validity itu apa? Di dalam apa namanya kriteria convergent validity itu dapat dilihat dari loading factor atau average variance extracted atau AVE. Nah, teman-teman yang pertama nilai loading factor. Jelaskan dulu nih, output hasil, bla 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 bla. Apabila ada indikator yang tidak memenuhi syarat ini, maka harus dibuang. Ya, adapun hasil convergent validity tahap pertama dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1. Nah, tabel seperti ini, teman-teman harus menata ya kan, rapi kan? Dari awalnya seperti ini tadi ditata. Nah, tadi sudah saya sampaikan kalau merah itu tidak valid ya, dan yang hijau itu valid. Silakan teman-teman dikasih tanda merah. Nah, merah juga ya di apa namanya di Word-nya. Nah, ditulisi di sini tabel 1 hasil outer loading uji convergent validity tahap 1. Ya, jadi harus ada recordnya. Nggak valid, ya tulis nggak valid, nggak apa-apa. Itu malah bagus. Nah, kemudian dijelaskan, kasih deskripsi sedikit ya. Output nilai loading factor untuk variabel kepemimpinan memiliki dua pernyataan dengan nilai 0,131. Lebih kecil daripada nilai loading factor 0,7. Nah, ini saya menggunakan yang 0,7 ya. Ini ya. Teman-teman bisa juga menggunakan 0,6. Yang penting ada dasarnya. Yang 0,5 juga boleh saja ya. Tapi saya ambil yang umum saja yang sering digunakan dalam penelitian adalah 0,70. Boleh 0,6 atau 0,5. Kemudian kita lakukan running data lagi. Nah, running datanya teman-teman kembali ya di edit ini. Ini edit ya. Kemudian klik ini tombol hapus. Tombol hapus ya. Oke, muncul seperti ini kan? Nah, kemudian kita harus mengetahui mana saja sih yang harus dihapus. Nah, kan itu sudah dikasih merah ya tadi ya. Berarti KT4 dan KT5. KT4 dan KT5. KT4 ini ya. Di delete aja, tekan delete-nya.
Nah, KT4 kan hilang kan? Atau ke sini juga nggak apa-apa. KT4, KT5, langsung saja di sini bisa. Kemudian KN1. KN1. KN1 ini ya. Bos. Kemudian, bentar, apa ini? Kom 6. Kom 6. Ini ya, Kom 6. Kemudian MK1. Oke, MK1. MK1. Udah ya. Oke, kalau sudah teman-teman bisa memperbaiki lagi nih. Nah, gini kan bisa lebih menarik lagi. Ini presisi ini juga sama. Nah, kalau sudah tahap seperti ini, kita ulangi lagi. Calculate PLSM algorithm, ya toh. Kemudian di start calculation. Setelah itu kita open report ini. Report. Nah, untuk melihat convergent validity itu bisa pakai outer loading atau nilai AVE ya tadi ya. Nah, kita outer loading dulu. Nah, sudah itu semua ya. Nah, kita copy lagi nih. Kita copy ya. Kita masukin ke Excel. Ini tadi kita hapus ya. Excel ya seperti ini. Silakan ditata lagi. Nah, kalau sudah ditata, dimasukin ke Word-nya ya, ke bab 4-nya. Berikut tabel 2 disajikan pada hasil pengujian loading faktor tahap 2. Nah, kasih tahap pertama yang enggak valid berapa. Tahap kedua valid semua enggak atau ada yang enggak valid kan atau ada yang enggak valid ya udah dihapus lagi, diulangi lagi sampai tahap semuanya valid ya. Nah, gini ya. Semuanya sudah valid, artinya nilai di atas 0,7 semua karena saya menggunakan rule of thumb-nya atau cut off-nya 0,7. Lebih besar atau sama dengan 0,7. Nah, oke. Nah, teman-teman dibuat juga nih deskripsinya ya. Output nilai loading faktor pengujian tahap kedua ini semua pernyataan variabel kepemimpinan, kinerja, komitmen, dan motivasi kerja memiliki nilai lebih besar daripada loading faktor ya, 0,7 sehingga semua dikatakan valid. Hal ini mengindikasikan bahwa indikator atau pernyataan yang digunakan berhasil mengukur korelasi antara skor indikator atau pernyataan dengan konstruk atau variabel sehingga mendukung validitas konstruk model pengukuran. Nah, ini yang pertama, metode pertama. Nah, kedua, teman-teman bisa menggunakan AVE, ya, Average Variance Extracted. Ini masih di convergent validity ya, melihat AVE. Variabel dikatakan valid jika memiliki nilai average variance extracted atau AVE lebih besar daripada 0,5. Sekarang kita masuk ke sini dulu. Nah, sini ya, master datanya. AVE itu nyarinya gimana toh? Ya sama ya. Calculate, PLS Smart Algorithm, Star Calculation, Open Report, Construct Reliability, dan Validity. Nah, kita akan melihat Construct Reliability dan Validity. Nah, masih di halaman yang sama ya. Nah, ini ya, kita klik saja. Nah, teman-teman, mana nilai AVE-nya? Nah, ini ada nilai AVE-nya nih. Ya, 0,596. Kita tinggal copy saja nih. Copy, ya toh. Kemudian kita masukin ke Excel ya. Excel sini. Tinggal kita hapus nih nilainya. Yang ini dihapus ya. Dihapus, disisakan ini. Ya, nah, kalau sudah dimasukkan ke Word-nya tadi. Kalau sama ya tadi nilainya ya. Tadi kalau saya bandingkan ini, nah sama kan ya. 5 motivasi kerja 596, komitmen 0638 dan seterusnya ya. Nah, tinggal dikasih deskripsi, keterangan dikasih di sini satu satu kolom lagi keterangan yang isinya valid atau tidak valid nantinya. Ya. Kalau sudah dikasih penjelasan sedikit deskripsinya, nilai AV masing-masing variabel adalah variabel motivasi kerja sebesar 0,96, komitmen dan seterusnya
memiliki nilai lebih besar daripada 0,5, artinya keempat variabel tersebut dikatakan sebagai valid ya. Nah, sekarang kita beralih ke diskriminan validity. Kita lihat master olah datanya. Nah, ini ya, diskriminan validity teman-teman bisa menggunakan 3 cara. Boleh teman-teman satu saja. Pada kesempatan ini saya akan mencontohkan tiga-tiganya ya. Yang pertama yang biasa digunakan adalah menggunakan cross loading ya. Nah, cross loading ini sudah ada alurnya ya. Calculate, PLS Smart, Star Calculation, Open Report, diskriminan validity ya. Kemudian lihat cross loadingnya. Nah, kita masuk ke Smart PLS ya. Kita cari diskriminan validity. Kita ini nih ketemu ya. Diskriminan validity, kemudian kita pilih cross loading. Nah, kalau sudah ya, teman-teman tinggal copy ya. Kita copy, kemudian dimasukin ke Excel, ditata dulu. Nah, ya, data dulu. Ya, kalau sudah ditata, sekarang kita ke cross loading ya. Dikasih prolog dulu nih, sebelum kita menampilkan datanya ya. Indikator, bla bla bla, teman-teman silakan dibaca ya. Hasil cross-loading uji diskriminan validity tahap 1. Kenapa ini saya kasih tahap 1? Karena ada yang tidak valid. Ya, tidak valid, makanya nanti dibuang, bagaimana cara membuangnya. Cara untuk melihat bahwa cross-loading ini itu valid bisa dilihat dari hubungan indikator atau pernyataan dengan konstruk variabel lebih tinggi dibandingkan hubungan dengan konstruk yang lain ya. Nah, teman-teman kalau di Excel-nya tadi itu kan masih berantakan ya. Teman-teman tata dulu. Caranya nih, ini kan kepemimpinan nasional ya. Ini kinerja, ini komitmen, ini motivasi. Kita cari nih kepemimpinan transformasional itu mana? Ini kan ya. Nah, ini harusnya kan ditaruh di atas. Nah, caranya teman-teman tarik ke bawah dulu semua ya. Tarik ke bawah dulu semua. Tadi kepemimpinan transformasional nomor 1 ini copy saja nih. Copy, kok sorry, sorry. Ditarik aja. Tarik ya, dimasukkan ke sini. Nah, berarti KT di sini ya. Ini apa namanya pernyataan ini. Sekarang kinerja. Berarti KN. Kita taruh sini ya. Tarik. Nah, KN taruh sini. Kemudian komitmen, kom ya, kom. Kita tarik sini, kita. Nah, ini ya. Terakhir motivasi kerja MK. Nah, ini. Nah, kemudian silakan di bold nih. KT ya di bold. Kinerja di sini sampai sini di bold. Komitmen ini sampai sini di bold ini ya. Nah, ini maksudnya komitmen sama ini ya. Kemudian terakhir ini. Nah, sekarang teman-teman harus mengecek apakah nilai pernyataan dari kepemimpinan transformasional ini lebih besar dari lebih besar dari pernyataan pada variabel lainnya enggak. Itu ya, teman-teman cek lebih besar apa ada yang lebih besar enggak. Nah, kalau di dalam penelitian ini ada satu nih. Nah, ini ya, teman-teman ya. Ada satu dengan nilai 0,879. Sedangkan kalau di MK6 ini motivasi kerja pernyataan nomor 6 ini paling eh, besar adalah 0,780. Nah, ini lebih kecil daripada pernyataan lainnya. Artinya ini tidak valid. Oleh karena itu harus dihapus. Ya bisa dipahami teman-teman ya. Jadi kita bisa membandingkannya ke arah ke sini ya, kanan kiri ini kita lihat. Jadi kita harus menghapus MK6 ya, MK6. MK6 kita hapus. Nah, sebelum kita hapus, kita kasih deskripsi dulu. Nilai cost loading, bla 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 ya toh. Udah sampai ini. Ya, ini menjelaskan bahwa KM6 0,87 dari motivasi kerja sehingga harus dihapuskan dan dilakukan pengujian ulang.
Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya. Sekarang kita hapus KM6 karena tidak valid ya. Kita masuk ke sini. Nah, untuk menghapusnya, klik edit ya, sama kayak yang tadi, kemudian klik ini nih. Nah, tanda hapus tadi ya. MK6 ini ya, kita del langsung kita klik di sini kita del. Nah, delete. Kita rapikan lagi. Kalau sudah, kita ulangi calculate PLSM algorithm, kemudian kita start calculation ya. Start calculation. Kalau sudah, kita open report discriminant validity, kemudian kita cek cross loadingnya. Nah, setelah itu sama, alurnya kita copy, kemudian kita masukin ke Excel ya. Excel, silakan ditata kayak yang tak sampaikan tadi ya. Kemudian baru dimasukin ke Word-nya. Ya, tahap 2, setelah KM6 kita hapus, semuanya valid ya. Nanti kalau ada yang belum valid, silakan dilakukan tahap selanjutnya. Ya, tahap 3 gitu ya, teman-teman hapus lagi pernyataannya, kemudian di running lagi, dan hasilnya harus valid ya. Dikatakan valid ketika nilai dari pernyataan, ini kan nilai pernyataan ya, nilai pernyataan terhadap variabelnya lebih besar daripada nilai pernyataan terhadap variabel lainnya ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Ini 0867 06 0003 ini kan artinya yang paling besar kan pernyataan dari eh, apa namanya variabelnya itu sendiri, ya kan? Nah, contoh lagi saya bawa nih MK5 ya. Ngeceknya ke kanan dan ke kiri ya, teman-teman. Jangan ke atas bawah, ke kanan ke kiri. Kita ke kiri nih, itu nah paling besar tetap di nilai pernyataan dari variabelnya itu sendiri ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Kemudian dikasih keterangan valid, valid, valid gitu. Dan dikasih deskripsinya. Nah, deskripsinya seperti ini ya. Teman-teman bisa baca ya, memiliki nilai, kemudian korelasi antar indikator, bla 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 bla. Kemudian cara kedua, nah tadi kita kembali ke sini. Cara yang pertama kita melihat eh, nilai cross loadingnya ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah latent variable correlation. Kita masuk dulu ke sini ya. Tadi sudah sampai menetapkan. Nah, ini ya, latent variable correlation. Teman-teman kasih prolog dulu ya. Latent variable correlation adalah langkah-langkah, bla 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 ya. Kemudian nilai latent variable correlation AVE dan akar kuadrat AVE. Nah, ini caranya gimana nih untuk mendapatkan nilai-nilai ini ya. Latent variable correlation itu calculate PLSM, start calculation, open report, latent variable, kemudian klik correlation. Nah, kita akan cek ya. Kemudian kita cek latent variable. Kita bisa melihat, nah ini ya, latent variable. Kemudian kita klik correlation. Nah, akan muncul ya teman-teman ya. Kita copy nih, kita copy ya. Kita masukin di Excel ya. Nah, setelah masuk di sini ya, teman-teman bisa copy ya, bisa copy di Word. Nah, silakan di copy di Word. Nah, setelah di copy di Word, teman-teman menambahkan nilai AVE, kuadrat AVE, dan keterangan. Ini tambahannya ya. Yang ini teman-teman ngopi dari data di Smart PLS, kemudian dipindah ke Excel dulu, ya toh. Kemudian dimasukkan ke sini. Nah, teman-teman, ketika ngopi di Excel ini nolnya setelah satu ini hilang ya. Teman-teman tinggal tambah aja, tambah dulu ya. Nah, tambah dulu. Nah, baru di copy ya, baru di copy, dimasukkan ke eh, Word ya. Dimasukkan Word seperti ini. Ini datanya dari correlation tadi, kemudian AV, AVE, dan kuadrat AVE ini bisa dicek
di sini. Kita masuk ke Smart PLS lagi. AVE ada di, nah, konstruk reliability dan validity. Nah, teman-teman, di sini ada AVE ya. Teman-teman copy nih, ini. Copy, dimasukkan, copy nih. Misalnya saya copy, yang diambil adalah ininya saja. Ya, tinggal di copy, kemudian dimasukkan ke sini. Kita cek ya, 0764 ya. Ini sama kan 0764. Ya, kemudian kita kuadratkan. Ya, kita kuadratkan. Ini kan baru AVE ya. Kuadratnya bagaimana ya? Sudah gampang itu. Teman-teman tinggal copy ya. Nah, ini kita coba pakai AI-nya. Kita copy, masukkan ke AI ya. Ini berapa akar kuadrat dari nilai berikut ini. Nah, udah muncul ya. 873. Nah, sama ya, 873. Kemudian akar kuadrat 728, 853. Kita cek lagi, 853 kan sama ya. Teman-teman tinggal copy saja ini. Copy ya, mau dimasukin Excel dulu juga boleh. Ya, setelah saya taruh sini, tinggal dihapus saja yang ini ya. Dan seterusnya teman-teman hapus. Kemudian masukkan di sini ya, di sini. Nah, cara membacanya seperti ini. Nilai laten variabel correlation dapat dilihat dengan membandingkan nilai kuadrat akar kuadrat AVE. Ya, membandingkan nilai ini nih. Teman-teman dibandingkan. Nilai akar AV harus lebih besar dari nilai korelasi antar variabel laten dalam baris atau kolom yang sama. Nah, teman bisa dicek nih. Oh, 0874. Ya, kita lihat di sini. Ada nggak yang lebih besar daripada akar kuadrat AV? Oh, enggak. Oh, berarti valid. Ini juga valid ya. 0,853 ada nggak dari nilai ini ya, kecuali yang ini ya, yang 100 ini ya, lebih besar daripada akar kuadrat AV? Oh, nggak ada, berarti valid ya. Ini juga valid, ini juga valid. Ya, bisa dipahami teman-teman ya. Silakan dibacanya ke kiri ya, ke kiri. Nilai yang lebih besar daripada 0,809 ini berarti tidak valid. Tapi kalau nilai sebelah kiri ini itu di bawah 0,809 maka dikatakan valid ya. Begitu ya teman-teman ya. Sangat mudah. Kemudian dikasih deskripsi seperti ini. Silakan dikasih penjelasan ya. Kepemimpinan transformasional ya, memiliki akar kuadrat AVE 0,87, semua nilai korelasi di bawahnya ada 0,857, 0,087 lebih kecil daripada 0,87 maka dapat disimpulkan valid. Kemudian sekarang menggunakan Fornell Laker. Teman-teman bisa mendeskripsikan dulu Fornell Laker digunakan secara efektif untuk memeriksa bla 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 ya. Prolognya dulu. Ya, bisa di copy ya ini ya teman-teman ya. Kemudian tabel ini dari mana tabel ini? Nah, tabel ini kita masuk ke Smart PLS tadi ya. Kemudian ini di diskriminan validity ini ya. Terus di sini ada Fornell Laker Criterion. Nah, kita tinggal klik saja. Setelah itu kita copy nih. Kita copy, kita masukin Excel ya, ditata dulu. Ditata dulu di sini. Oke, kalau sudah atau sekali di sini tambah keterangan juga bisa, langsung saja. Jadi nanti tinggal copy semua ke Word ya. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Dikasih keterangan, kemudian kita cek nih valid apa enggaknya. Nah, kita baca nilai pada baris kepemimpinan transformasional, nilai akar kuadrat AVE 0,874 ya.
Sedangkan nilai korelasi dengan variabel lainnya yaitu kinerja 0,857, komitmen 0,087, dan motivasi kerja 0,42 memiliki nilai lebih kecil dari 0,874 sehingga dikatakan valid. Jadi teman-teman boleh memilih nih mau pakai yang ini ya, yang latent variable correlation yang di atas ini tadi atau Fornell Laker juga boleh atau menggunakan cross loading juga boleh ya. Oke, kemudian kita akan beralih ke konstruk reliability ya. Tahap ketiga dari uji kualitas data. Nah, teman-teman, di sini ini ada beberapa alternatif ya. Yang pertama Cronbach Alpha, yang kedua composite reliability ya. Boleh keduanya atau dijadikan satu juga boleh sih. Nah, kita fokus ke konstruk reliability dan validity ya. Jadi sama ya, calculate, PLSM, start calculation, open report, kemudian konstruk reliability. Kita cek konstruk reliability ini ya, di atas ini ya. Oke, nah kemudian kalau sudah kita copy ini, kita copy ya, kita copy, kita masukkan di Excel. Nah, teman-teman ini biar mudah saya bagi dua ya. Jadi gelombang alfa sendiri, composite reliability sendiri. Untuk awal kita akan melihat gelombang alfanya dulu. Nah, jadi kalau gelombang alfa berarti di Excel-nya ini kita hapus nih kompositnya, average-nya kita hapus ya. Kita sisakan gelombang alfa. Setelah itu kita copy, kita masukkan di Word kita ya seperti ini. Kemudian kita kasih keterangan ya, reliable atau enggaknya. Cara membaca reliable atau enggaknya seperti ini ya. Nilai Cronbach alfa untuk konstruk atau variabel kepemimpinan sebesar 0,897, kinerja bla 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 ya toh lebih besar daripada 0,70. Nah, ini sudah ada rumusnya di sini kan. Nah, boleh kalau di bawah 0,7 gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Ini masih ada referensi di bawah 0, lebih besar daripada 0, lebih besar atau sama dengan 0,6. Ini masih bisa ya. Jadi semua dikatakan reliable. Nah, bisa di copy ini ya, cara untuk mendeskripsikannya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan composite reliability. Kita ulangi lagi di sini ya. Kita klik construct reliability dan validity, kemudian kita copy to Excel, kita masukkan ke Excel-nya ya, kita paste di sini. Ya. Nah, di sini ada composite reliability. Ya, yang lain kita hapus. Kita hapus ya. Kita sisakan yang composite reliability ini. Nah, sudah ya. Kalau sudah, teman-teman silakan dimasukkan ke Word-nya. Ya, kita cek sama enggak? Ya, sama ya. Jadi nilainya 0,928, 0,928, 0,930, 0,898 sama ya. Nah, tinggal teman-teman ngasih keterangan reliable ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah uji model fit ya. Teman-teman bisa nulis dulu nih ini ya. Uji model fit dilakukan dengan melihat hasil estimasi output Smart PLS versi 4 dibandingkan dengan kriteria seperti penjelasan pada tabel berikut. Teman-teman bisa menggunakan itu. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat lagi di sini ya, uji model fit. Nah, ini uji model fit ada banyak parameter ya, ada banyak parameter. Nah, untuk Smart PLS itu minimal satu parameter saja sudah bisa digunakan untuk tahap selanjutnya, yaitu uji inner model atau Pet coefficient atau uji hipotesisnya ya. Nah, caranya untuk melihat validasi model fit, nah di sini sudah ada ya calculate, PLSM, start calculation, open report, kemudian model fit. Nah, ini sama, ini kita belum berubah lagi ya, masih dalam apa namanya report ini. Kita klik model fit.
Ini sudah ada ya. SRMR, DULS, DJ, T-square, NFI. Nah, kita cek. Ini teman-teman bisa copy ya, bisa copy, kemudian masukin di Excel lagi, ditata dulu ya. Kita dulu, ini SRMR, kita mau pakai yang estimate mode, ini sama kan nilainya kan? Nah, kita pakai salah satu saja ini. Nah, kita hapus, ya, kita sisakan yang estimate model. Nah, estimate model ini sama ya, ini 0,94, ini saya kecilin. Nah, gini ya. Nah, teman-teman, SRMR di sini rule of thumb-nya itu harus lebih kecil daripada 0,10. Ini teman-teman harus tulis semua ini di sini ya. Tulis semua biar tahu cut off-nya. Dikatakan fit itu ketika apa. Nah, SRMR rule of thumb-nya itu harus lebih kecil daripada 0,10, 0,10 ya. Nah, nilainya bisa teman-teman lihat nih, 0,94. Nah, taruh sini. DULS taruh sini, 1515 taruh sini. DJ taruh sini. Nah, C square-nya taruh sini. Nah, untuk menghitung C square itu bagaimana? Nah, setelah ini saya praktekkan. Kemudian NFI 0,652. Nah, taruh sini. Mendekati nilai 1 ya, masih fit. Nah, karena curve di sini tidak disediakan di estimate modelnya, dan di kuadrat prediktif relevan ini juga tidak disediakan di sini. Makanya nanti kita melakukan pengujian sendiri. Oke, sekarang untuk mengetahui T-square statistik dan T-square tabel, ini statistik ya teman-teman ya. Nilai ini tuh namanya T-square statistik. Nah, sekarang kita melihat T-square tabelnya. Bagaimana cara untuk melihat C-square tabelnya? Nah, kita bisa menggunakan ChatGPT juga bisa ya. Jadi kita kasih perintah buatkan tabel C-square, C-square tabel dengan tingkat signi- signifikansi 0,05 ya. Karena kita menggunakan signifikan 5% ya. Signifikan 0,05. Kita klik saja. Untuk melihatnya bagaimana? Nah, kita akan menghitung jumlah pernyataan kita. Nah, teman-teman, pernyataannya ada berapa? Nah, kalau di penelitian ini setelah dihapus-hapus tadi ya, setelah dihapus-hapus tadi, kita hitung nih pernyataannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 14, 15, 16, 17, 18,
pembahasan biasanya dihitung berdasarkan jumlah kategori yang terlibat dalam uji square. Nilai C square kritis pada tingkat signifikan dengan hipotesis dua arah. Nah, teman-teman, ini apa namanya? Kita menghitung tadi ada pernyataan 18 ya. Berarti DF itu 18, K dikurangi 1, berarti ada 17. Berarti nilainya ada 27 587 ya. 27,587. Hmm, iya. Nah, 27,587. Artinya, jika nilai C square statistik lebih besar atau sama dengan 27,587, maka dikatakan fit ya. Nah, sekarang kita golf ya. Golfnya bagaimana? Boleh nggak tanpa golf sama di kuadrat prediktif relevan? Boleh ya. Pakai ini saja juga nggak apa-apa. Tapi ini saya tambahkan biar lebih lengkap lagi. Nah, alurnya, nah ini sudah saya kasih alurnya ya. Jadi teman-teman untuk melihat golf ya, itu rata-rata AV ya dikali rata-rata R square ya. Kemudian untuk melihat di AVE itu calculate PLSM algorithm ya, construct reliability untuk melihat AVE. Kemudian di rata-rata menggunakan rumus average ya, dan R square melihatnya di R kuadrat kemudian di rata-rata. Kemudian dikali hasilnya dengan rumus SGRT. Nah, kita sekarang mencari rata-rata AVE dan rata-rata R square. Kita bisa
ya calculate ya sama ya kayak yang tadi ya PLS eh, SEM, kemudian start calculation ya. Kemudian habis itu report ya. Report AVE itu di nah ini di sini nih. Nah, ini ada AVE ya. AVE kita copy dulu, kita masukin ke Excel ya. AVE ya. AVE ini kita hapus, kita pakai yang AVE saja. Kemudian setelah itu di rumusnya, di rumusnya ini rata-rata AVE dan rata-rata R square. Kita cari R square-nya ya. R square-nya itu ada di sini. Nah, ini R square ya. Kita tinggal eh, copy saja nih. Copy R square-nya. Nah, oke. Kalau sudah kita copy, kita masukkan di sini. Nah, teman-teman, kenapa ini cuma ada dua, ada kinerja dan motivasi? Karena R square itu ya dependennya lah ya, dependennya. Kita kita pakai yang ini ya, R square adjusted sini ya. Kita pakai R square ini ya. Kemudian kita rata-rata. Kita taruh nilainya sini ya. Ya. Kemudian kita rata-rata. Nah, rata-rata ya rumusnya sederhana ya. Kita pakai average, sorry. Kita pakai average, ya. Kita pakai average. Copy. Apa ini? Kemudian kita tarik saja ke sini. Nah, sudah muncul ya. Nah, kalau sudah, kita menggunakan rumus ini nih. Rumus yang ini, SGRT ya. Nah, SGRT, di sini aja. SGRT. Ini ya, kemudian dikali dengan ini. Ya, ditutup. Nah, nilainya ada 0,6543 ya. Ini ya. Kemudian itu kita masukkan ke sini. Ya, teman ya. Nah, ini nilainya nih. Ya, 0,65. Artinya kita bisa cek di sini kalau nilainya di atas 0,36 artinya GOV-nya kuat, goodness of fit-nya kuat. Jadi kita tandai fit gitu saja. Mau fit kuat juga nggak apa-apa, fit aja sudah cukup. Kemudian ini sudah ya, sudah kita taruh sini. Yang selanjutnya adalah Q kuadrat prediktif relevan. Bagaimana cara untuk mencarinya? Nah, di sini sudah saya buatkan caranya ya. Calculate PLS predictive star calculation, open report ya, kemudian LV prediction summary. Kita cek ya. Nah, kita mulai lagi. Kita balik lagi ke edit, kemudian calculate ya. Kemudian kita PLS predict. Nah, kita klik, kemudian kita start calculation. Nanti hiraukan ada tabelnya berapa itu defaultnya. Nah, kalau sudah seperti ini kita open report. Ya, open report. Nah, kita pilih LV prediction summary. Nah, ini sudah teman-teman sudah ada key predictnya kita copy, kita masukin ke Excel ya. Nah, Excel. Kemudian di Excel kita hanya melihat ininya nih, key predictnya, kinerja sama motivasi ini kita copy ya, kita copy. Ini kita copy ya, kita masukkan ke sini. Nah, ya. Jadi Ki kuadrat ya kinerja itu 0,71 ya lebih besar daripada 0 maka dikatakan fit. Nah, ini sudah ada penjelasannya di sini ya, cut off-nya ya. Ki predik lebih besar daripada 0 memiliki prediktif relevan, kurang dari 0 kurang memiliki prediktif relevan. Nah, dari nilai kinerja 0,71 dan motivasi sebesar 0,4 ini memiliki eh, nilai predik relevan yang bagus atau lebih daripada 0. Ya, maka dikatakan fit ya, teman-teman ya. Nah, saya kira ini sudah selesai untuk pengujian model fitnya. Nah, teman-teman dikasih deskripsi di sini ya, berdasarkan tabel uji model fit yang dilakukan, bla bla bla. Ini silakan di screenshot ya. Kemudian dijelaskan satu persatu.
SRMR itu apa toh? Ini nilainya seperti apa? Artinya apa ketika SRMR-nya itu memiliki nilai yang tinggi? Ya. DULS silakan ya. Nah, silakan di screenshot ya, di copy, kemudian semuanya dijelaskan ya. DC, T-square-nya, NFI-nya ya, kemudian GOV-nya, T, T kuadrat prediktifnya. Ini teman-teman bisa dijelaskan. Oke, sekarang kita lanjut ya tahap uji hipotesisnya atau PET koefisiennya. Nah, ada tiga teman-teman ya. Inner model itu nguji hipotesis ya, hipotesis yang teman-teman buat di bab 2 itu kan ada ya hipotesis ya. Kita uji di sini. Yang tadi itu outer model itu untuk menguji kualitas data. Nah, di inner model ini paling tidak ada R square. Ya. Nanti teman-teman bisa di copy ya, R square. Kemudian ada part koefisiennya atau pengujian hipotesisnya. Setelah itu ada effect size-nya. Nah, teman-teman, yang pertama harus mendeskripsikan dulu di awal. Dari model dalam PLSM menggambarkan bla 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 bla. Ini tinggal di copy ya. Kemudian yang pertama R square dibuat prolog dulu. Jadi nilai R square menunjukkan kekuatan prediktif model secara keseluruhan. Nilai R square berkisar dari 0 sampai hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan model yang lebih baik dalam penjelasan variasi. Berikut nilai R square dalam analisis ini. Nah, bagaimana cara mencari R square ya? Teman-teman dibuat prolog dulu dan siapkan tabelnya. Kita masuk ke masternya ini ya. Nanti ini saya bagi di deskripsinya. Calculate PLSM algorithm star calculation open report R square dan dilihat dependennya. Oke, teman-teman, ini kita balik lagi ya. Calculate ya PLSM algorithm, kemudian star calculation ya, open report ya sini ya, open report. Kemudian teman-teman lihat R square di bawah. Nah, ini ada R square. Nah, muncul ya. Muncul ini ada R square, ada R square adjusted ya. Kita masukkan di Excel ya, biar ada di data dulu. Nah, kemudian kita lihat master master olah datanya. Di nilai R square 0,75 dikatakan kuat ya. 0,5 moderat, 0,25 lemah. Nah, ini sudah ada kriterianya ya, teman-teman bisa apa namanya menggunakan kriteria ini sebagai penentu apakah R square-nya kuatkah, lemahkah, atau moderat. Nah, ini ada panduannya juga. Tadi kan ada dua nilai ya. Ada nilai R square sama R square adjusted ya. Kalau nilai R square, sorry, R square ini digunakan jika variabel X-nya kurang dari atau sama dengan 2. Jika variabelnya ya, X-nya. Kalau R square adjusted jika variabel X, ya variabel X lebih besar daripada 2. Nah, maka dalam penelitian ini ditunjukkan aja dua-duanya ya. Nah, kita tinggal copy nih. Copy semua R square ini, kemudian masukin di tabel ini. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa 80% variasi pada variabel ini dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Sementara sisanya, nah gini ya, dipengaruhi oleh faktor lain di luar model sehingga hubungan antara variabel kinerja independen dan kinerja dapat dianggap sangat kuat ya. Kan 80% ya kuat ya. Nah, sementara nilai R square sebesar 0,44 untuk variabel motivasi. Ini kan ya, motivasi ada 0,44. Teman-teman bisa menjelaskan seperti ini. Nanti tinggal di copy saja. Berikut gambar 2 output PLS SEM algorithm untuk nilai R square model penelitian. Dan teman-teman disampaikan di sini ya untuk modelnya ya. Ini kan ada nih 0,44 ini sama dengan yang ada di sini tadi ya. Sama yang ada di sini ya. Mana tadi gambarnya? Nah, ini sama ini ya. 0, nah
0, jadi mana gambarnya? Nah, ini ya. Cara cara nge-save-nya tinggal klik kanan, export as image ya. Teman-teman klik external file, kemudian dikasih nama ya. Kasih nama, semisal tadi gambar 1 ya, ini gambar 2. Sudah ya. Kalau sudah, tinggal dimasukkan ke sini. Nah, sini ya, tinggal dimasukkan ke sini. Kemudian dikasih keterangan output model SEM algoritma. Selanjutnya, kita akan melakukan uji hipotesis. Nah, hipotesis, karena di sini ada direct sama indirect effect, efek langsung dan efek tidak langsung melalui mediasi. Maka lebih baik teman-teman yang efek langsungnya dulu, habis itu efek tidak langsungnya ya. Nah, ini R square sudah. Sekarang ini ya, signifikan atau pengujian hipotesis. Nah, teman-teman buat prolog ini ya. Teman prolog silakan di screenshot ya, kemudian ditulis ulang. Prolog dulu ya. Uji signifikan hubungan dalam PLSM dilakukan untuk menentukan bla 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 ya. Ini silakan di copy dulu. Kemudian yang pertama ya, kita hasil bootstrapping efek langsung atau direct effect ya. Karena ada efek mediasi tidak bisa berdiri sendiri kalau nggak ada efek langsungnya. Jadi efek langsung dulu kita jelaskan, habis itu efek mediasi. Nah, yang pertama kita menggunakan bootstrapping ya, bootstrapping. Nah, di sini juga sudah ada penjelasannya. Ini calculate bootstrapping, gunakan one tail jika sudah mengetahui arah hubungan. Ini penting ya, catatannya teman-teman ya. Gunakan one tail jika sudah mengetahui arah hubungan positif atau negatif ya. Kalau di hipotesis di bab 2 itu teman-teman sudah mengarahkan ini pengaruh positif, ini pengaruh negatif, maka gunakan one tail. Tapi kalau tidak atau belum mendeklar, menyatakan hubungan positif atau negatif di dalam bab 2 ya, di pengembangan hipotesis, silakan eh, menggunakan tutil ya. Nah, caranya ini ya, kita kembali lagi, kita back. Nah, kita calculate, kemudian kita klik bootstrapping ya, bootstrapping kita. Nah, di sini loh teman-teman, yang saya maksud one tail sama two tail. Kalau kita sudah tahu arah hubungannya, kita pakai one tail ini. Kalau belum tahu, two tail ya. One tail. Kemudian signifikan level benar ya, 0,05. Kita start calculation. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah ya, sudah nampak di sini. Nah, kita tinggal open report. Ya, di sini ya, open report. Kemudian kita klik pad koefisien ini. Nah, teman-teman, kalau sudah, kita copy to Excel, ya. Kemudian kita masukin ke Excel dulu. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, ini sudah ada hubungannya. Ya. Oh, 00 ini karena masuk ke Excel ya. Teman-teman tinggal nambahin saja. Nah, tambah ya. Oke. Nah, ini juga sama ini. Ini juga sama ya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa copy ini ke Word ya. Nanti hasilnya seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini. Ini ya teman-teman ya. Nah, sama ya. Jadi kepemimpinan transformasional ke kinerja, misalnya ini ya 0,713 nih, misalnya. Tak buat seperti ini ya. 0,713 ini ada ya. 0,711 ini sudah ada. Kemudian standar deviation, nah ini 0,66. Ya, ini T statistiknya ini, P value-nya ini. Jadi teman-teman dari Excel tadi dimasukkan ke Word ya. Nah, diperbaiki seperti ini ya, ditata gitu ya. Kalau keterangan tidak begitu panjang ya, untuk menghemat kolomnya, ya tinggal ditulis ketat gitu saja. Kemudian kita kasih keterangan terbukti dan tidak terbukti atau terkonfirmasi dan tidak terkonfirmasi. Nah, cara membacanya seperti apa? Kita sebenarnya cukup melihat P statistik dan P value.
Kita lihat deskripsinya. Nah, teman-teman nanti harus membuat deskripsi seperti ini. Nih, saya contohkan satu ya. Hasil menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional ya, hasil menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap kinerja dengan nilai koefisien sebesar 0,7. Nilai koefisien itu ini ya. Nah, ini ya, nilai koefisien 0,7, T statistik sebesar 10,858 ya, lebih besar daripada 1,96. Jadi untuk membandingkan T statistik harus dibandingkan dengan T tabel. Nah, T statistik 10,858 itu lebih besar daripada T tabel 1,96 ya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya terbukti. Dan P value ya, P value itu ini ya. Ini lebih kecil daripada 0,05 artinya juga terbukti. Nah, ini pembandingnya ya teman-teman ya. T statistik ini dibandingkan dengan T tabel, P value dibandingkan dengan nilai signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik gaya kepemimpinan transformasional yang diterapkan, semakin tinggi pula kinerja individu dalam organisasi. Nah, teman-teman, ini juga bisa loh menggunakan AI itu, ChatGPT. Nah, misalnya ini ya, saya masukkan nih. Eh, Tolong deskripsikan hasil penelitian ini. Kita tinggal paste di sini. Nah, ini sudah bisa dijelaskan ya. Boleh, jadi AI itu untuk mempermudah, memperjelas sebagai asisten kita dalam penelitian. Nah, ini ada yang nggak terbukti nih. Nah, teman-teman kalau ada case yang tidak terbukti, santai saja, karena itu hal yang biasa. Dan malah akan memberikan dampak yang signifikan ya, mungkin terhadap penelitian selanjutnya. Yang komitmen dan kinerja ini nggak terbukti. Nah, ini teman-teman dilihat nih, komitmen ke kinerja ya. Nah, ini teman-teman ya, pengaruh komitmen terhadap kinerja mendukung hasil yang tidak terlalu signifikan meskipun nilai P value-nya sebesar 0,038 berada di bawah ambang batas 0,05. Hal ini disebabkan oleh nilai T statistik sebesar 1,77 yang masih berada di bawah nilai kritis 1,96. Nah, artinya apa? Ini kan ambang batas tadi ya, T tabelnya, ini T statistiknya. Jadi T statistik kalau di bawah T tabel, maka itu tidak terbukti. Dan koefisien sebesar minus 0,114 menunjukkan hubungan negatif. Walaupun nilai P value-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Artinya semakin tinggi komitmen, justru sedikit menurunkan kinerja. Komitmennya naik, kinerjanya turun. Itu negatif ya teman-teman. Kalau koefisiennya itu negatif, penjelasannya seperti itu. Di hipotesis kita kan naik komitmen naik, kinerja naik kan jelas ya. Tapi nggak terbukti nih, malah negatif. Artinya semakin tinggi komitmen, justru akan menurunkan kinerja. Hal ini mungkin terjadi karena komitmen yang dimiliki individu, komitmennya itu tidak diarahkan dengan baik pada tujuan organisasi, sehingga usahanya menjadi kurang efektif ya. Selain itu bisa jadi hambatan lain seperti beban kerja yang berlebihan, stres, dan seterusnya. Nah, teman-teman juga bisa loh untuk meminta ChatGPT ya, AI untuk mendeskripsikan temuan ini. Yang penting, teman-teman sudah menjelaskan bevelnya sekian, kemudian T statistiknya sekian, koefisiennya sekian, ya positif atau negatif. Jadi AI itu akan membantu membaca data ya dan menjelaskan agar kita juga akan lebih paham juga. Oke gitu ya teman-teman ya. Nah itu cara mendeskripsikan hasil temuannya. Kita jelaskan semua, bla 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 bla, sudah semua ya di sini ya. Teman-teman tinggal copy saja ya. Pengaruh komitmen terhadap motivasi kerja ya. Nah, sekarang kita lanjut ke analisis mediasinya. Sebelum kita melihat indirect effect-nya, kita cek ini nih. Jika pengaruh langsung X
ke Y signifikan dan pengaruh tidak langsung X ke mediasi ke Y signifikan dikatakan parsial mediasi. Jika pengaruh X ke Y tidak signifikan dan pengaruh tidak langsung X ke mediasi ke Y signifikan disebut full mediation. Jadi teman-teman, ada namanya partial mediasi sama full mediation. Nah, caranya sama ya. Jadi masih di sini belum dirubah-rubah. Ya, kalau mau saya ulangi seperti ini ya. Jadi calculate ya, kemudian bootstrapping. Setelah bootstrapping ini jangan lupa ya, one tail 0,05 oke, kemudian start calculation. Oke, kalau sudah open report. Nah, di sini teman-teman kita bisa mengecek ya. Ini ada path coefficient tadi ya. Ini ada path coefficient itu untuk melihat direct effect-nya. Kemudian kita ke spesifik indirect effect. Silakan teman-teman copy ya, copy, kemudian dimasukkan ke Excel. Silakan ditata dulu. Jadi Excel di sini untuk tata menata ya, tata menata ini. Tata menata. Kalau sudah bisa di copy lagi dimasukkan ke sini. Ya, sama ini nilainya nih teman-teman nih. Nah ini ya nilainya original sampel 0,139167 ini sama ya. Tinggal dimasukkan saja dan kasih keterangan. Tambahnya cuma keterangan saja. Nah, untuk melihat ini mediasinya terbukti atau tidak sama, jadi ngeceknya ada di p-value t-statistik. Ya, sama ya. Nah, cara mendeskripsinya seperti apa? Nah, ini saya taruh sini biar enak kalau lihatnya ya. Nah, gini. Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja melalui motivasi kerja kan ini kan. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap kinerja melalui motivasi kerja. Nah, kok bisa ya ini? Dilihat dari nilai koefisiennya positif ya, pengaruh positif ya. 0,139, T statistiknya itu 2,986 lebih besar daripada 1,96. Udah, anu ya, terbukti ya. Dan p-value-nya, signifikansinya itu signifikan 0,01 lebih kecil daripada 0,05. Ya, artinya kepemimpinan transformasional yang efektif dapat meningkatkan motivasi kerja yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja. Ini teman-teman jelaskan sedikit ya, jelaskan sedikit. Ya. Tadi saya jelaskan ada namanya full mediation, ada partial mediation. Nah, pimpinan yang mampu menginspirasi bla 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 ya. Karena hubungan langsung antara kepemimpinan transformasi dunia kerja juga signifikan, maka motivasi kerja berperan sebagai parsial mediasi. Nah, tadi kan eh, kepemimpinan transformasional dan kinerja kan pengaruhnya kan terbukti ya. Nah, kita lihat di analisis ini. Kalau X dan Y-nya secara langsungnya itu signifikan, kemudian terbukti signifikan, pengaruh tidak langsung juga terbukti signifikan, maka disebut parsial mediasi. Ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi paham ya. Kemudian, nah, ini lengkap ini. Ini contohnya ada parsial mediasi sama ada full mediasi. Nah, kita lihat di komitmen terhadap kinerja melalui motivasi kerja. Nah, ini ya, dicek di sini. Nah, teman-teman bisa di screenshot dulu nih ya. Ya. Nah, ini untuk pembahasan yang full mediasi. Kalau di direct effect-nya, itu kan tidak terbukti ya. Komitmen terhadap kinerja kita cek ke atas, direct effect-nya, komitmen, nah komitmen ke kinerja itu kan tidak terbukti. Ya, kita balik ke bawah, komitmen dan kinerja kan tidak terbukti ya. Jika pengaruh langsung tidak signifikan terbukti dan pengaruh tidak langsung signifikan, maka disebut sebagai full mediation.
Nah, jadi gini ya, karena hubungan langsung antara komitmen dan kinerja tidak signifikan, motivasi kerja berperan sebagai full mediation yang berarti bahwa seluruh pengaruh komitmen terhadap kinerja terjadi melalui motivasi kerja. Artinya kalau langsung itu tidak terbukti, tapi kalau melalui mediasi baru terbukti. Makanya disebut sebagai full mediation. Gitu ya teman-teman ya. Saya kira mudah mengikuti alur cara mendeskripsikan hasilnya. Oke, sekarang yang terakhir adalah efek size. Digunakan untuk mengevaluasi dampak spesifik variabel independen terhadap prediksi variabel independen. Teman-teman bisa ngecek ya, bisa ngecek di sini efek size apa namanya cara penulisannya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan hasil uji efek size ini? Untuk melihat efek size-nya, tinggal kita klik calculate ya. Kemudian kita PLSM algorithm, kemudian di start calculation. Kalau sudah kita cek di reportnya, open report, kemudian kita pilih F-nya, F square-nya ini ya. Kalau sudah, kita bisa copy nih ke Excel ya. Kita copy Excel, kita masukin di sini ya. Kalau sudah dimasukin sini, kita masukkan ke buat ini sudah ada. Sudah ada. Nah, sebelumnya jangan lupa nih, ini dibuat seperti ini dulu, dibuat prolog ya. Kemudian ini sama nilainya dengan yang ada di Excel tadi ya, 1961 sama ya, 0,045 sama 0,324 juga sama. Nah, kemudian cara membacanya seperti apa? Nah, ini melihat efeknya ya. Ini yang pertama kepemimpinan transformasional terhadap kinerja. Ini ya nilai ini ya, antara ini dan ini ya. Kalau ini dan ini berarti antara kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja. Nah, ini saya bahas satu ya. Kepemimpinan transformasional terhadap kinerja, nilai F square-nya untuk jalur ini adalah 1,961 ya. Ini adalah nilai yang sangat besar. Nah, bagaimana bisa menentukan nilai besar kecil? Kalau nilainya 0,3 ke atas, ya, 35 berapa gitu ya. Di sini sudah ada ya. 3 berapa nih? Oh, 35 itu memiliki efek size yang besar. Ini adalah nilai yang sangat besar yang menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja. Ya, kemudian yang kedua nih, kepemimpinan transformasional ke motivasi kerja nilainya ini ya. Kita masukkan di sini. Nah, kepemimpinan transformasional terhadap motivasi kerja, nilai F-nya untuk jalur ini adalah 0,299 yang menunjukkan pengaruh sedang. Nah, karena apa? Karena di bawah 0,35. Ya, cara membacanya ini gini. Kepemimpinan transformasional terhadap kinerja, kepemimpinan transformasional terhadap motivasi kerja. Di sini, kenapa ini motivasi ada kinerja dan motivasi kerja? Ya, karena kinerja itu kan sebagai dependen ya. Motivasi kerja itu fungsinya sebagai mediasi dan juga dijadikan dependen juga kan, dependen dari kepemimpinan transformasional dan komitmen ya, komitmen. Dan dia berperan sebagai independen ketika hanya berhubungan dengan kinerja saja. Ya, begitu ya teman-teman ya. Ini saya scroll pelan-pelan, teman-teman bisa menulis ulang ya cara mendiskusikannya. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.